Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik biaya. Karakteristik biaya yang pertama yaitu satu, penurunan aset. Nah, untuk dikatakan penurunan aset, maka harus terjadi transaksi atau kejadian yang menurunkan aset atau aliran keluar aset. Nah, di sini aset dalam hal ini harus diartikan sebagai semua aset perusahaan yang menjadi sebagai suatu kesatuan dari perusahaan. Nah, yang kedua itu operasi utama yang menerus. Agar menjadi biaya konsumsi harus berkaitan dengan kegiatan utama. Kegiatan utama di sini adalah kegiatan penciptaan pendapatan laba yang dipresentasikan dalam kegiatan seperti memproduksi, mengirim barang, atau melaksanakan jasa lainnya. Nah, karakteristik biaya pendukung. Yang pertama itu kenaikan kewajiban. Nah, alasannya adalah agar makna biaya cukup luas untuk mencakupi pos-pos yang timbul dalam penyesuaian akhir tahun. Bila barang jasa telah dimanfaatkan oleh perusahaan, tetapi perusahaan tidak mengakuinya sebagai aset sebelumnya, atau perusahaan belum mengakui kewajiban atas penggunaan barang dan jasa yang dikuasai pihak lain, maka perusahaan mempunyai keharusan untuk membayar atau melakukan pengorbanan sumber ekonomi di masa datang, sehingga kewajiban akan timbul. Nah, sebagai contoh yaitu tarif pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi yang belum dibayar perusahaan. Jasa pengiriman telah dikonsumsi dan menimbulkan pendapatan, sehingga biaya harus timbul dan diikuti dengan kenaikan kewajiban. Yang kedua yaitu penurunan ekuitas. Definisi APB dan IAI disebutkan bahwa penurunan aset akhirnya akan mengubah ekuitas dan menurunkan ekuitas. Penurunan ekuitas akan lebih menegaskan pengertian biaya karena tidak setiap penurunan aset mengakibatkan penurunan ekuitas. Misalnya, pembagian dividen kas dan penurunan aset yang merupakan penurunan aset tetapi tidak dapat disebut sebagai biaya. Jadi penurunan ekuitas hanya merupakan karakteristik pendukung makna biaya. Nah, selanjutnya yaitu akan menjelaskan tentang pengertian biaya. Nah, pada pengertian biaya di sini menurut FASB mendefinisikan biaya sebagai aliran keluar atau pemakaian aktiva dan timbulnya hutang atau kombinasi dari keduanya selama satu periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang dan penyerahan jasa atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama suatu entitas. Sedangkan menurut IAI mendefinisikan biaya sebagai berikut, yaitu penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Nah, dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa biaya akhirnya merupakan aliran keluar aktiva meskipun kadang-kadang harus melalui hutang lebih. Selanjutnya pengertian biaya menurut KAM. Definisi biaya sebagai penurunan nilai aktiva atau kenaikan hutang dan kenaikan ekuitas pemegang saham sebagai akibat pemakaian barang dan jasa oleh suatu unit untuk menghasilkan pendapatan pada periode berjalan. Nah, lepas dari perdebatan tersebut, jelas pada setiap kos dinyatakan keluar dalam rangka menghasilkan pendapatan yang disebut dengan biaya. Nah, selanjutnya rugi. Ada beberapa karakteristik yang melekat pada pengertian rugi. Yang pertama yaitu penurunan ekuitas atau aset bersih. Yang kedua transaksi peripheral insidental. Dan yang ketiga selain yang definisi sebagai biaya atau selain distribusi ke pemilik. Dan ada 4 sumber rugi yang diidentifikasi oleh FASB, diantaranya yaitu pertama peripheral incidental. Nah, di sini misalnya penjualan investasi dalam surat berharga, penjualan aset tetap, pelunasan utang obligasi sebelum jatuh tempo. Dan yang kedua transfer non timbal balik dengan pihak lain, misalnya pencurian dan pembayaran dari kekalahan dalam tuntutan perkara hukum. Dan yang ketiga penahanan aset, misalnya penurunan harga sekuritas investasi, penurunan nilai tukar valuta asing, penurunan harga karena penahanan sediaan. Dan yang keempat faktor lingkungan, misalnya ganti rugi asuransi,
musibah alam yang lebih rendah dari cost yang aset yang rusak. Selanjutnya itu perbedaan cost dan expense. Nah, ada beberapa definisi biaya menurut beberapa literatur. Yang pertama yaitu menurut Moriarty dikemukakan bahwa biaya dibagi atas dua, yaitu biaya dalam arti sempit dan biaya dalam arti luas. Dalam arti luas sendiri adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam suatu satuan uang yang telah terjadi dan kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Sedangkan pengertian biaya dalam arti sempit adalah sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Nah, menurut Bastian Bustami, biaya atau cost adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Biaya ini belum habis masa pakainya dan digolongkan sebagai aktiva yang dimasukkan dalam neraca. Sekian penyampaian materi akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arfiatun Komaria, NIM 070. Perbedaan biaya dan beban. Beban adalah, menurut standar akuntansi keuangan, beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Perbedaan menurut letak di laporan keuangan. Biaya terletak dalam laporan neraca atau belum terpakai biaya-biaya yang dianggap akan memberi manfaat di masa yang akan mendatang. Contohnya sewa dibayar di muka. Sedangkan beban terletak dalam laporan laba rugi atau pengeluaran biaya yang telah terpakai dan tidak dapat memberikan manfaat lagi di masa yang akan datang. Contohnya beban sewa. Perbedaan menurut periode akuntansi. Biaya periodenya lebih dari 1 tahun, merupakan pengeluaran modal. Sedangkan beban periodenya kurang dari 1 tahun dan merupakan pengeluaran pendapatan. Menurut jumlah rupiah yang dikeluarkan. Biaya jumlah rupiah yang dikeluarkan dalam jumlah yang besar, sedangkan beban jumlah rupiah yang dikeluarkan relatif kecil. Pengukuran dan pengakuan biaya. Pengukuran biaya. Sejalan dengan penilaian aktiva, biaya dapat diukur atas dasar rupiah yang digunakan untuk penilaian aktiva dan hutang. Oleh karena itu, pengukuran biaya dapat didasarkan menjadi 3. Yang pertama, cost historis, yang kedua, cost pengganti atau cost masukan terkini, dan yang ketiga, setara cost. Meskipun ada berbagai dasar penilaian, dalam praktek yang paling banyak digunakan untuk mengukur biaya adalah cost historis. Cost memiliki 2 kedudukan penting, yaitu sebagai aktiva dan sebagai beban pendapatan. Atas dasar konsep kontinuitas usaha, cost mula-mula diperlakukan sebagai aktiva dan kemudian baru diperlakukan sebagai pengurangan pendapatan. Misalnya, cost persediaan awalnya dicatat sebagai aktiva. Bila cost tersebut telah dinyatakan keluar untuk menghasilkan pendapatan, maka cost tersebut dinyatakan sebagai biaya dengan nama cost of goods sold. Proses pembebanan cost pada dasarnya merupakan proses pemisahan cost. Agar informasi yang dihasilkan akurat, bagian cost yang telah diakui sebagai biaya pada periode berjalan dan bagian cost yang dilaporkan sebagai aktiva harus dapat ditentukan dengan jelas. Ada 2 masalah yang muncul sehubungan dengan pemisahan cost tersebut, yaitu yang pertama, kriteria yang digunakan untuk menentukan cost tertentu yang harus dibebankan pada pendapatan periode berjalan. Yang kedua, kriteria yang digunakan untuk menentukan bahwa cost tertentu ditangguhkan pembebanannya. Pengakuan biaya. Semua cost dapat ditangguhkan pembebanannya sebagai biaya apabila cost tersebut memenuhi sebagai kriteria sebagai aktiva, yaitu memenuhi definisi aktiva atau memiliki manfaat ekonomi masa mendatang,
dikendalikan perusahaan berasal dari transaksi masa lalu. Yang kedua, ada kemungkinan yang cukup bahwa manfaat ekonomi masa mendatang yang melekat pada aktiva dapat dinikmati oleh entitas yang menguasai. Yang ketiga, besarnya manfaat dapat diukur dengan cukup andal. Atas dasar tersebut, maka kos yang dikeluarkan memenuhi kriteria sebagai aktiva, maka kos tersebut dapat ditunda pembebanannya. Namun, apabila terdapat kasus di mana kos yang jenis pengeluarannya terjadi berulang-ulang setiap periode, kos tersebut dapat langsung dibebankan sebagai biaya pada periode terjadinya. Kondisi ini tidak terjadi pada persediaan dan persekot biaya. Jadi selanjutnya akan dijelaskan dengan saya sendiri, yaitu Farhan Afi Araisi, tentang yang pertama, konsep penandingan. Nah, konsep penandingan di sini suatu konsep yang dimaksudkan untuk mencari dasar hubungan yang tepat dan rasional antara pendapatan dan biaya. Nah, pendapatan merupakan hasil yang dituju perusahaan, sementara kos itu sendiri yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut merupakan upaya yang dilakukan suatu perusahaan. Dengan demikian, pendapatan harus ditandingkan dengan biaya yang diperkirakan telah menghasilkan pendapatan tersebut agar dihasilkan laba yang tepat. Nah, kemudian penandingan antara biaya dan pendapatan memerlukan dasar yang tepat. Upaya mencari dasar penandingan yang tepat merupakan masalah yang sering dihadapi oleh akuntan. Tidak hanya menyangkut penentuan aktiva atau jasa yang benar-benar telah dipakai, namun menyangkut perhitungan besarnya nilai aktiva atau jasa yang telah digunakan. Nah, selanjutnya menurut Patton dan Littleton. Di sini Patton dan Littleton menyatakan masalah utama dalam menandingkan pendapatan dan biaya adalah mencari dasar penandingan yang paling tepat antara pendapatan dan biaya yang berhubungan langsung dengan pendapatan tersebut. Hubungan fisik yang dapat dilihat sebenarnya dapat digunakan sebagai media untuk melacak dan membebankannya. Meskipun demikian, harus diakui bahwa dengan melihat kondisi yang ada, dasar penandingan yang paling penting adalah suatu kelayakan, bukannya pengukuran fisik itu sendiri. Dari pernyataan yang barusan saya jelaskan, terlihat bahwa tidak semua biaya dapat ditandingkan secara langsung dan pendapatan berdasarkan hubungan fisik. Oleh karena itu, akuntansi menggunakan dasar unit waktu sebagai dasar penandingan pendapatan dengan biaya. Dalam praktek ada 3 dasar penandingan yang umum digunakan untuk mencari hubungan antara biaya pendapatan dalam satu periode tertentu. Dasar penandingan tersebut adalah yang pertama, hubungan sebab akibat, yang kedua alokasi sistematik dan rasional, serta yang ketiga pembebanan segera. Nah, materi selanjutnya ada hubungan sebab akibat. Dasar yang paling ideal untuk menandingkan biaya dengan pendapatan adalah hubungan sebab akibat. Meskipun sulit dibuktikan, namun atas dasar pengamatan yang dilakukan oleh akuntan menunjukkan bahwa barang atau jasa tertentu yang digunakan dalam proses produksi pada akhirnya akan membantu dalam proses menghasilkan pendapatan selama periode tertentu. Dasar penandingan ini sering disebut dengan penandingan langsung. Dasar penandingan ini sesuai dengan konsep upaya dan hasil seperti yang diungkap oleh Patton dan Littleton tadi. Atas dasar pengamatan fisik, pengamatan kejadian, jelas terlihat bahwa pendapatan tidak akan terjadi apabila tidak ada penyerahan barang dan jasa itu sendiri. Berikut ada hubungan sebab akibat. Ada beberapa masalah teknis yang timbul apabila penandingan langsung atas dasar produk digunakan sebagai dasar hubungan sebab akibat. Masalah tersebut yang pertama adalah pemakaian barang dan jasa yang bagaimana dapat diidentifikasi dengan produk. Yang kedua, apabila biaya tidak menambah nilai produk tertentu, kapan biaya tersebut dapat dihubungkan secara langsung dengan pendapatan di masa yang akan datang. Dan bagaimana biaya tersebut dapat dilaporkan dengan tepat sesuai dengan pendapatan yang diperoleh. Serta kapan biaya yang terjadi setelah penjualan dapat dicatat dan dilaporkan. Nah, materi yang terakhir dari saya yaitu alokasi sistematis dan rasional. Alokasi sistematik dan rasional sering disebut dengan dasar penandingan periodik atau indirect matching atau penandingan tidak langsung. Alokasi sistematik dan rasional dapat digunakan sebagai dasar penandingan apabila dasar penandingan hubungan sebab akibat tidak dapat dilakukan. Atas dasar konsep penandingan ini, ukuran penandingan digunakan bukan produk atau unit fisik, tetapi menggunakan periode.
Kos yang terjadi dapat dialokasikan dalam beberapa periode dan dapat juga langsung diakui dan dibebankan sebagai biaya. Nah, apabila manfaat kos tersebut dialokasikan secara sistematik pada periode yang menikmati manfaat tersebut. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masnia, NIM 065. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya mengenai alokasi sistematis dan nasional. Nah, menurut penjelasan teman saya yang sebelumnya ya, meskipun sistem ini dapat menimbulkan masalah, namun alokasi sistematis tetap dapat digunakan sebagai dasar penandingan. Ada beberapa alasan yang mendukung pemakaian alokasi sistematis dan rasional ini. Yang pertama, banyak kos periodik yang berhubungan secara tidak langsung dengan pendapatan periode berjalan. Dengan demikian, tidak ada penyimpangan yang material dalam prinsip penandingan apabila biaya diakui pada saat jasa atau barang digunakan atau dijual. Yang kedua, pada beberapa kasus sulit mencari hubungan langsung antara kos tertentu dengan pendapatan. Apabila kos dikeluarkan untuk kegiatan operasional perusahaan, maka kos tersebut harus diakui sebagai biaya pada periode terjadinya. Kemudian, apabila manfaat masa mendatang tidak dapat diukur dengan cukup pasti atau kos yang dikeluarkan tidak memiliki hubungan dengan pendapatan di masa mendatang, maka tidak ada alasan menunda pembebanan kos sebagai biaya pada periode terjadinya. Selanjutnya, apabila biaya bersifat rutin atau reguler dan terjadi berulang-ulang, maka pembebanan langsung secara material tidak akan berpengaruh terhadap laba bersih meskipun penandingan yang tidak dapat dicapai. Yang selanjutnya, apabila kos tersebut merupakan joint cost, maka alokasi arbitrer harus dilakukan pada kegiatan berbeda. Apabila alokasi kos dilakukan mencakup periode yang berbeda, sebaiknya tidak dilakukan arbitrer. Untuk yang selanjutnya ada pembebanan segera. Nah, apabila tidak ada alasan yang kuat untuk membebankan kos atas dasar hubungan sebab akibat ataupun alokasi sistematis dan rasional, maka kos langsung dapat dibebankan pada periode terjadinya. Alasan yang melandasi pembebanan dengan cara ini adalah kepraktisan. Contohnya pada pencatatan biaya advertensi. Kos yang dikeluarkan untuk kegiatan advertensi ini sulit untuk dihubungkan dengan pendapatan atas dasar hubungan sebab akibat. Dalam statement FASD nomor 2 yaitu Accounting for Research and Development Cost disebutkan bahwa dasar penanding hubungan sebab akibat dan alokasi sistematis tidak dapat diterapkan untuk kos penelitian dan pengembangan. Nah, sedangkan untuk kritik terhadap konsep penandingan ini ada beberapa macam. Pertama, konsep penandingan merupakan salah satu konsep yang digunakan dalam kerangka akuntansi konvensional. Menandingkan biaya dengan pendapatan sama halnya dengan menandingkan upaya dan hasil. Yang kedua, kegiatan usaha merupakan suatu aliran kos, yaitu suatu aliran yang pada akhirnya akan menghasilkan pendapatan. Meskipun konsep penandingan merupakan hal yang umum diterapkan dalam akuntansi konvensional, namun dalam pelaksanaannya masih diwarnai dengan berbagai pertentangan. Selanjutnya, ada beberapa kritik yang ditujukan terhadap konsep matching di antaranya, yaitu bukti objektif dan evaluasi terhadap konsep matching. Kritik yang pertama ada kritik bukti objektif ya. Konsep penandingan memerlukan pertimbangan yang tepat dalam menentukan besarnya kos yang akan dibebankan pada periode sekarang atau masa mendatang. Dalam pengakuan pendapatan, bukti objektif merupakan syarat utama yang harus dipenuhi. Namun demikian, bukti objektif tersebut kurang begitu diperhatikan dalam pengakuan biaya. Pengakuan biaya lebih didasarkan pada masalah rasional dan kelayakan daripada bukti yang objektif. Dan dalam praktik akuntansi, suatu prosedur tertentu dapat diterima perlakuannya apabila dipandang rasional dan layak untuk diterapkan. Misalnya, kos persediaan dapat dibebankan sebagai biaya dengan salah satu metode depresiasi yang diterima umum, seperti LIFO atau FIFO. Demikian halnya, kos aktiva tetap dibebankan sebagai biaya depresiasi atas dasar salah satu metode depresiasi yang diterima umum. Dan juga salah satu alasan begitu diperhatikannya bukti objektif dalam pengakuan biaya adalah penerapan konsep konversatisme. Konsep ini menyatakan bahwa biaya, rugi, dan hutang harus segera diakui meskipun tidak ada bukti yang kuat dan objektif. Sementara pendapatan, untung, atau gains dan aktiva tidak dapat diakui apabila tidak ada bukti yang cukup untuk yang
apabila tidak ada bukti yang cukup objektif. Misalnya, pemakaian metode persentase penyelesaian dalam kontrak konstruksi jangka panjang. Apabila taksiran sekarang terhadap total cost kontrak menunjukkan rugi, maka rugi tersebut harus diakui atas kontrak yang telah dilaksanakan. Evaluasi terhadap konsep matching. Hubungan sebab akibat merupakan tahap terbaik untuk menandingkan biaya dengan pendapatan. Meskipun prosedur ini rasional tetapi sulit diterapkan dalam praktek. Alasan utama terletak pada konsep cost attached yang merupakan pendukung utama hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat sebenarnya tidak mungkin untuk diterapkan karena konsep attached tidak memiliki alasan atau argumen yang kuat. Dalam situasi tertentu, konsep cost attached tidak dapat menunjukkan dasar hubungan sebab akibat sebagai dasar hubungan pembebanan yang benar-benar meyakinkan. Oleh karena itu, akuntan tidak menghubungkan secara langsung biaya dengan pendapatan tetapi atas interval waktu. Kos akan dibebankan sebagai biaya bila kos tersebut menghasilkan pendapatan pada periode yang sama. Hubungan sebab akibat memiliki implikasi bahwa jumlah rupiah pendapatan tertentu harus dihubungkan dengan jumlah rupiah. Apabila suatu aktiva memiliki suatu manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan dasar penandingan hubungan sebab akibat tidak dapat diterapkan, maka kos aktiva dapat dialokasikan dalam periode secara sistematis. Evaluasi terhadap konsep matching. Menurut Thomas 1999-1975, kebanyakan akuntan hanya omong kosong belaka dan tidak bermanfaat. Informasi yang dihasilkan hampir seluruhnya didasarkan pada proses alokasi yang tidak dapat dijustifikasi secara teoritis. Alokasi secara teoritis akan memuaskan apabila memenuhi beberapa kriteria. Kriteria tersebut adalah additivity, yaitu alokasi yang harus melibatkan jumlah yang ada sehingga jumlah bagian-bagiannya sama dengan jumlah keseluruhannya, tidak kurang tidak lebih. Dengan kata lain, jika jumlah yang dialokasikan ditambahkan bersama-sama, maka totalnya harus sama dengan jumlah sebelum dialokasi. Kemudian yaitu unambiguity. Metode alokasi harus menghasilkan yang unik dengan menggunakan satu dasar alokasi yang jelas dan cara alokasinya juga harus jelas. Kemudian defensibility, yaitu metode alokasi yang dipilih harus lebih baik dibanding metode alokasi yang lain. Metode tersebut harus didukung oleh alasan yang kuat agar dapat dipertahankan dari kemungkinan pemakaian metode lain. Biaya pinjaman. Akuntansi biaya pinjaman diatur dalam PSAK nomor 26 tahun 2011 IAS 23 borrowing cost. Biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lain yang ditanggung perusahaan sehubungan dengan peminjaman dana. Biaya peminjaman dapat meliputi beban bunga. Beban bunga dalam sewa pembiayaan yang diakui yaitu sesuai dengan PSAK nomor PSAK 30. Kemudian selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga. Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban. Aset kualifikasian. Aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan sesuai dengan maksudnya atau dijual. Beberapa contoh dari kualifikasian yaitu persediaan, pabrik, fasilitas pembangkit listrik, kebun, dan aset lain yang memenuhi kriteria aset kualifikasian. Kemudian aset keuangan dan persediaan yang dipublikasi atau diproduksi dalam jangka waktu pendek yang bukan merupakan aset kualifikasian. Biaya pinjaman dapat diatribusikan secara langsung adalah biaya pinjaman yang dapat dihindari jika perusahaan
Jika biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung adalah biaya pinjaman yang dapat dihindari jika pengeluaran atas aset kualifikasian tidak dilakukan. 1. Jika perusahaan meminjam dana ke bank dengan fasilitas kredit investasi khusus untuk membangun aset kualifikasian tertentu, maka besarnya biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman aktual, penghasilan investasi atas investasi temporer dari pinjaman tersebut. Perjanjian kredit untuk KI dapat membuat perusahaan memperoleh dana pinjaman dan menanggung biaya pinjaman terkait sebelum dana tersebut digunakan untuk investasi. Dalam kondisi tertentu, dana tersebut seringkali diinvestasikan terlebih dahulu sambil menunggu dapat digunakan untuk investasi. Dalam menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi selama suatu periode, maka setiap penghasilan investasi yang diterima atas dana tersebut dikurangkan dari biaya pinjaman yang terjadi. Biaya yang kedua yaitu biaya pinjaman jika perusahaan meminjam dana secara umum lalu menggunakannya untuk memperoleh aset kualifikasian, maka perusahaan menentukan biaya pinjaman yang dikapitalisasi dengan menerapkan tarif kapitalisasi terhadap pengeluaran atas aset tersebut. Tarif kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman atas saldo pinjaman selama periode di luar pinjaman spesifik untuk memperoleh aset kualifikasian. Jumlah biaya pinjaman dikapitalisasi selama suatu periode tidak boleh melebihi jumlah pinjaman yang terjadi pada periode tersebut. Nah, saya ingin menambahkan terkait contoh dari biaya atau cost, kemudian beban atau expense, dan juga loss atau kerugian. Misalnya, saya mempunyai uang 200.000. Kemudian saya itu ingin membeli buku teori akuntansi yang ada di Gramedia. Untuk sampai ke Gramedia, saya itu harus mengeluarkan biaya 5.000 untuk ongkos perjalanan. Ternyata setelah saya sampai di Gramedia, harga buku tersebut yaitu 125.000. Kemudian saya pulang dengan ongkos 5.000. Jadi pengeluaran saya 135.000. Ternyata setelah saya sampai di rumah uang saya 30.000. Nah, di sini saya akan memberi contoh terkait biaya. Biaya tersebut adalah biaya yang saya keluarkan untuk membeli buku tersebut. Nah, buku tersebut itu dapat dimanfaatkan lebih dari 1 tahun atau dapat dimanfaatkan di masa mendatang. Nah, sedangkan beban tersebut adalah beban untuk ongkos perjalanan. Mengapa disebut beban? Karena beban tersebut itu hanya berakhir pada saat itu saja dan tidak dapat dimanfaatkan kembali. Nah, kemudian loss itu adalah uang 35.000. Seharusnya uang saya kan tinggal 65.000. Ternyata uang saya itu 30.000. Mungkin 35.000 itu hilang atau jatuh. Review jurnal. Dari kelompok kami mengambil penelitian yang berjudul Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Biaya Limbah, Recognition, Measurement, Presentation, and Disclosure of Environmental Cost. Nah, jenis penelitian yang kami gunakan ini penelitian kualitatif, metode deskriptif, dan jenis data dan sumber data kami yaitu dari data primer dan data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal atau diperoleh dengan cara melakukan wawancara mengenai tata cara pengolahan limbah dan pengakuan akuntansi terkait aktivitas pengolahan limbah pada proyek penelitian secara langsung kepada manajer General Affairs dan SDM, manajer keuangan, SPV atau Supervisor Akuntansi, manajer produksi PT Semen Pekerja Raya Sentosa, dan data keuangan mengenai penyusutan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan, laporan biaya produksi, laba rugi perusahaan, dan data mengenai proses produksi perusahaan. Sedangkan data yang lain dari penelitian ini yaitu dari dokumentasi foto, video, dan rekaman suara saat proses uji penelitian. Pembahasan. PT Semen Pekerja Raya Sentosa berdiri pada tahun 2006 dari penanaman modal asing dalam bentuk kerjasama Mr. Limping dari Tiongkok dengan Hengki Sugiarto Gunawan dari Jember, Indonesia. Ketika proses produksi semen, PT Semen Pekerja Raya Sentosa menghasilkan limbah yang berupa limbah cair dan juga limbah gas. PT Semen Pekerja Raya Sentosa mengidentifikasi biaya-biaya yang terkait pengolahan limbah seperti gaji pegawai bagian IPAL,
atau instalasi pengolahan air limbah, kemudian gaji pegawai bagian dust collector, biaya listrik, dan lain-lain dalam beberapa akun sendiri. Namun, untuk gaji pegawai bagian IPAL dan gaji pegawai bagian dust collector dimasukkan dalam biaya gaji karyawan tetap. Semen Pupuk Jaya Raya Sentosa mengukur biaya-biaya terkait proses pengolahan limbah perusahaan menggunakan satuan moneter berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan perusahaan dan mengacu pada realisasi anggaran periode sebelumnya. Pengakuan pada PT Semen Pupuk Jaya Raya Sentosa mengakui setiap transaksi yang terjadi menggunakan metode cash basis. Jadi, perusahaan hanya mengakui adanya pendapatan saat adanya uang masuk ke dalam kas perusahaan dan mengakui adanya biaya saat ada transaksi yang menyebabkan keluarnya uang kas dari perusahaan. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan, biaya untuk pengolahan limbah yang dilakukan PT Semen Pupuk Jaya Raya Sentosa dibebankan dalam akun beban. Jadi terdapat beberapa nama akun beban dalam pengolahan limbah yang akan muncul dalam laporan laba rugi. Penyajian PT Semen Pupuk Jaya Raya Sentosa memasukkan biaya yang terkait dengan pengolahan limbah dalam akun beban lain-lain dalam laporan laba rugi. Jadi di dalam laporan laba rugi perusahaan, biaya yang terkait dengan pengolahan limbah disajikan dalam satu akun, namun di dalam laporan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan terdapat rincian akun yang terkait dengan pengolahan limbah. Kemudian pengungkapan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan PT Semen Pupuk Jaya Raya Sentosa, ini belum memiliki laporan keuangan yang lengkap. PT Semen Pupuk Jaya Raya Sentosa ini hanya memiliki laporan biaya produksi, laporan penyusunan aset tetap, dan laporan laba rugi. Biaya-biaya terkait dengan aktivitas lingkungan telah diidentifikasi, diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan biaya produksi dalam beberapa akun beban. Namun di dalam laporan laba rugi, biaya-biaya terkait aktivitas lingkungan disajikan dalam akun beban lain-lain. Dan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Minal aidin wal faizin. Maaf lahir dan batin.